Cacau, gini guys rupanya ya, ini udah jam 1 kurang sedikit ya, saya belum tidur karena rupanya saya baru dapat teori baru dan akan saya share di video sekarang. Rupanya pantesan ya, view saya itu sedikit-sedikit ya di TikTok affiliate ya. Jadi teman-teman kan saya dari tadi itu udah buat list konten, mau bikin konten kira-kira 7 kali 8 42 konten berarti ya. 7 kali 8 42 konten udah saya buat, namun tiba-tiba waktu saya scroll rupanya ada satu hal ya. Jadi dibilang lanjutan dari kemarin juga sih saya mau bahas, tapi ini saya udah dapat teori yang lebih dalam sedikit. Rupanya kita memang harus mempengaruhi emosi orang ketika kita buat video apapun ya. Yang pertama hook betul, tapi setelah itu kita harus bikin emosi orang itu kena. Dan ada istilahnya itu kayak marketing 5.0 ya, apa 5.0 ya. Itu kayak market 4.0 juga ya. Jadi orang-orang itu beli karena memang dia punya rasa. Jadi kita buat video itu yang kayak waktu ditonton itu ya ini aku relate, habis itu kena emosinya kayak gitu ya. Jadi kemarin tuh ada saya tulis juga ya, mana ya bukunya ya. Jadi eh, saya baru latihan juga nih. Jadi saya mau cerita bahwa saya akan bikin study case di akun TikTok saya yang menjual produk itu harus ada kasusnya. Jadi berdasarkan yang saya pelajari tadi, misalnya nih, saya ngejual parfum pewangi laundry kan, berarti latihannya kayak gini nih. Untuk kamu yang misalnya gini, bunda yang keseharian di rumah kadang-kadang mau nangis kan. Nah, jadi kan gini juga ya, saya mau bilang kita bagaimana saya harus latihan, ini bukan bukan ngajarin ya, saya kayak ngajarin diri sendiri nih sebagai ngulang materi yang udah saya pelajari tadi. Berarti saya harus menganggap ini tombol nih, kamera ini saya lagi ngomong sama orang. Misalnya nih, saya ngejual parfum laundry. Parfum laundry ini saya jual ke ibu-ibu rumah tangga yang kondisi dia itu lagi sedih. Misalnya kan saya dramatisir sedikit kayak gitu. Habis tujuannya supaya ibu tuh emosi kalau dia nonton. Ibu-ibu tuh emosi dan dia ada rasa pengen komen kayak gitu atau memang dia nggak setuju dengan yang kita sampaikan, dia akan komen. Dengan begitu engagement TikTok-nya akan naik kayak gitu ya. Karena rupanya main di TikTok ya wajar lah ya, mungkin kalau toko offline kita harus bayar sewa. Kalau toko offline kita bayar sewa toko kan. Kalau online berarti kan kita nggak bayar sewa toko nih, berarti kita harus pandai-pandai juga ini mengambil celah supaya toko video kita itu ada engagement yang bisa naik gitu. Orang mau komen atau orang mau like, orang mau share gitu. Walaupun orang mau berantem di situ ya, sebenarnya itu untung untuk kreator gitu. Karena yang penting kita nggak baper gitu ya, karena kita keseringan baper juga kan. Kita baper sama algoritma ceritanya kan. Jadi saya nih lagi mau buat video ya, insya Allah mulai besok nih saya akan take video yang sedikit lebih ngena emosi. Tadi saya udah latihan nih, lucu juga ya malam-malam latihan ngomong sendiri dipikir sama tetangga apaan gitu ya. Jadi misalnya gini nih ya, jadi yang pertama saya menganggap bahwa kamera ini adalah orang, oke? Nih, ibu-ibu rumah tangga yang kelelahan di rumah seharian, habis itu kadang-kadang mau nangis juga kan ya. Gini nih, ini enggak nih, saya enggak dapat. Berarti saya tanya gini, ada ibu rumah tangga ya, berarti latihannya gini nih. Ibu rumah tangga Bunda lelah kan, lagi kerja seharian di rumah, pasti capek kamu kan nih. Bunda coba pakai pewangi laundry ini Bunda di baju suami. Jadi walau suami udah pulang kerja, udah capek berkeringat, bajunya masih wangi. Bunda ketika peluk suami pulang kerja, bajunya masih wangi. Jadi Bunda akan tenang walaupun Bunda tadinya kelelahan gitu. Harganya 16.000, coba Bunda klik keranjang kuning dan belinya sekarang. Gitu-gitu ya mungkin ya. Nah, yang intinya harus ada komunikasi dan perlu latihan sih teman-temannya dan saya belum pandai. Saya cuma mau kasih tahu aja ini sebagai catatan saya, note untuk saya juga dan mungkin ada teman-teman juga yang kadang butuh ya. Pokoknya kita harus berusaha berarti buat video
yang video itu memancing emosi penonton. Baik siapa target penonton kita, apakah ibu-ibu, apakah janda misalnya, atau ayah-ayah, siapapun yang kita targetkan, bagaimana penonton itu muncul emosinya, yaitu yang pertama, emosi itu banyak, nggak marah aja ya, emosi itu dia ngena nih, "Oh ini aku kali ini aku harus beli," kayak gitu kan, misalnya atau ngomel ibu-ibu deh, misalnya supaya ibu-ibu tuh terpancing gitu ya. "Bu, Bu, baju anak tuh pergi sekolah, sayang gurunya tuh, Bu, bajunya udah wangi, Bu, Bu, itu baju anaknya, Bu, dicuci, Bu, jangan kayak gitu. Masa udah hari Senin aja baunya, ya Allah, duduk di depan." Gini bilangnya, gini, apa, misalnya gini, "Ya Allah, tadi saya kan di sekolah tuh hari Senin. Nah, Bu, Bu, itu baju anaknya itu baju anaknya dicuci, Bu. Hari Senin baunya kayak hari Sabtu, Bu. Ya Allah, dicuci, Bu, pakai pewangi. Kalau Ibu nggak tahu mereknya, nih, pewangi laundry, nggak mahal, 16.000. Kalau Ibu nggak ada uang, minta sama tetangga pun dikasih 16.000. Ibu ngutang dulu deh, cekot di bawah ya. Ini wanginya kalau Ibu nggak suka yang wangi Blossom Red, Ibu cekot aja yang wangi lain. Ibu lihat di keranjang kuningnya, Ibu CO terus sekarang. Jangan kayak gitu, Bu, sayang sama anaknya, dia nggak pede pergi sekolah gitu ya, Bu, ya. Aduh, kacau kali Ibu nih, langsung aja sekarang ya, Bu, ya. Nah, mungkin kayak gitu ya kawan-kawan ya. Gimana menurut teman-teman? Kalau misalnya teman-teman lihat pandangannya punya coba komen ya. Mungkin ada masukan, bisa kita saling kasih masukan kawan-kawan lewat video YouTube ini ya. Nah, kemudian dengan begitu, katanya dengan kita bisa memancing, penonton, penonton itu kan akan relate dan ketika relate otomatis dia akan mengatakan, "Oh ya itu aku, ya sayang juga anakku yang nggak pede pergi sekolah, aku belilah." Nah, gitu kawan-kawan ya. Nah, banyak hal yang harus kita pelajari kawan-kawan di, afiliator ini karena kita sebagai orang yang menjual ya, orang yang menjual bukan orang yang punya produk, oke? Terlepas dari hal lainnya seperti misalnya ada, pencahayaan yang bagus, kita ngomongnya nggak kelebet-kelebet ya, kemudian juga ada, mimik wajah mungkin, kemudian intonasi dan banyak hal lainnya yang mungkin yang bisa kita capai sekarang karena kita harus berfokus di sini teman-teman. Kita harus berfokus meningkatkan kualitas konten, oke? Masalah view nanti itu berapa, itu output, itu di luar kendali kita, oke? Yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita mengkasih nampak ini produk dalam pencahayaan yang jelas, kemudian kita ngomongnya juga jelas, kemudian kita berusaha memancing, emosi orang yang mendengar sehingga dia mau komen, mau like, mau share, atau mau beli, itu tujuan kita. Itu yang bisa kita kontrol kawan-kawan. Yang bisa kita kontrol jumlah videonya, yang bisa kita kontrol hook yang kita pakai itu bagaimana 3 detik pertama. Karena mau tidak mau, seperti kata orang-orang bahwa hook itu adalah nyawanya konten. Karena kan sekarang kalau video di TikTok itu kan cepat sekali orang scroll 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 scroll. Bagaimana 3 detik pertama ketika lagi scroll orang mau nyetop kayak gitu kawan-kawan ya. Nah, jadi itu kuncinya. Jadi hook, bagaimana kualitas konten, durasi, ya durasi konten juga bisa ya. Kemudian produknya, produk jelas, nampak jelas, kita ngomong juga jelas, itu yang bisa kita perbaiki. Masalah view, masalah berapa lah yang laku, kita nggak bisa kontrol karena kadang-kadang kita udah merasa bikin videonya bagus banget, habis itu nggak ada yang beli. Kadang-kadang kita asal-asalan upload, banyak yang beli. Nah, itu kita nggak bisa kontrol. Jadi yang bisa kita pelajari lah, ini videonya menjual nih, kalau menjual berarti kita harus bikin begitu. Nah, jadi ini saya mau upgrade nih, saya mau upgrade VT saya, dari yang udah ada saya insya Allah nih stay di 8 konten per hari, hingga 1 bulan ke depan insya Allah ya, semoga Allah kuatkan gitu ya, semangat. Kemudian saya juga mau upgrade nih, bagaimana VT saya itu bisa nge-relate dan juga kena emosi orang yang mendengar, gitu rencana saya teman-teman ya. Nanti bagaimana, hasilnya itu nanti akan kita share kembali kawan-kawan ya. Mungkin barang seminggu kita lihat dulu atau 1, 2 hari udah nampak. Semoga teman-teman ya, semoga cepat nampak hasilnya ya. Karena kita harus belajar terus, belajar terus, belajar terus dan semangat. Oke, sampai sini aja ya. Sampai jumpa, see you next time di video selanjutnya.